Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 6 tanaman herbal atau tanaman obat yang kaya manfaatnya yang biasa tumbuh di sekitar kita, baik itu tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan. Sebuah rumah akan tampak asri ketika ditanami banyak tumbuhan, baik itu bunga ataupun tanaman-tanaman herbal keluarga atau yang disebut toga, karena cukup banyak jenis buah-buahan dan tanaman-tanaman herbal yang ada di sekitar kita. Ini contoh kalau buah ya, satu apukat. Apakah di rumah Anda ada pohon apukat? Nah, saat sudah dipanen enaknya buah apukat luar biasa. Di balik rasanya yang begitu lezat, ini ternyata buah apukat ini termasuk tanaman herbal yang baik dan luar biasa dibutuhkan oleh tubuh kita. Beberapa kandungan dari buah apukat memiliki vitamin C, vitamin B, zat besi, kalsium, fosfor, dan lemak baik. Lemak baik pada apukat ini memiliki manfaat yang bagus sekali untuk sistem kardiovaskuler. Selain itu, memakan apukat juga dapat meminimalisir inflamasi pada sistem pencernaan dan dinding perut. Nah, supaya manfaat apukat ini bagus, lebih baik ini kita makan pas mateng, tidak usah di blender ya, langsung kita makan begitu. Dan alangkah baiknya apukat juga ada di sekitar kita, menjadi tanaman toga nomor 1. Konsumsilah buah apukat tanpa campuran gula, tanpa campuran apa-apa, agar mendapatkan khasiatnya yang luar biasa. Orang-orang yang senang dengan makanan organik kerap menjadikan apukat sebagai pengganti roti, pengganti nasi. Ya. Yang kedua, ini pepaya. Nah, pepaya sudah tahu banyak ya manfaat dari buah pepaya. Ini orang mengenal pepaya itu untuk pencernaan. Ketika orang-orang mengalami sulit BAB atau sulit buang air besar, banyak yang menyarankan untuk mengkonsumsi pepaya. Alasannya kandungan serat dan pepaya itu sangat tinggi dan baik untuk pencernaan. Bukan hanya buahnya saja, tapi daunnya, akarnya pun sangat bermanfaat untuk kesehatan kita. Beberapa khasiat antara lain dapat mengontrol tekanan darah, mengobati penyakit demam berdarah, ya, daunnya ini, meredakan nyeri saat menstruasi, menyingkirkan gangguan-gangguan fungsi pencernaan karena mengandung karpain untuk menghambat mikroorganisme jahat, anti kanker karena mengandung getah putih di dalamnya yang berwarna seperti susu, itu sebagai anti kanker. Biasanya daun pepaya dapat dinikmati menjadi lalapan ataupun caranya direbus atau dimasak dengan berbagai macam cara. Apalagi orang Jawa ini pinter masak daun pepaya. Yang ketiga adalah jeruk nipis atau bisa jeruk lemon. Tak sedikit orang yang menanam jeruk nipis ataupun lemon di halaman rumah. Bila sudah berbuah dan dipanen, ini jeruk akan kaya akan vitamin C. Juga biasanya dimanfaatkan untuk minuman. Nah, usut punya usut, ini orang yang mengkonsumsi tanaman herbal rumahan yang seperti jeruk ini sangat bagus untuk membantu mencegah gangguan-gangguan seperti batu ginjal. Juga bisa mengobati vertigo, radang tenggorokan, batuk, tekanan darah tinggi, amandel, ambeien, difteri, dan panu. Ini jeruk nipis ya. Biasanya juga orang menjadikan perasan jeruk nipis sebagai minuman untuk mengencerkan dahak, dan tidak perlu banyak acara ya, minum obat-obatan dari apotek. Kalau kita memiliki tanaman jeruk nipis atau jeruk lemon juga di pekarangan kita. Yang keempat, ini belimbing.
tapi belimbing buluh ya. Belimbing buluh rasanya asam atau kecut tapi seger. Begitulah rasa dari buah belimbing buluh yang asam. Buah yang kaya dengan kandungan air dan vitamin C ini kerap dijadikan biasanya rujak ataupun jus juga. Nah, dimakan siang-siang ketika hari sedang panas. Nah, ini juga sangat bagus untuk mencegah dehidrasi kalau makannya banyak ya. Siapa yang menanam buah ini sangat bermanfaat, apalagi sudah tahu manfaatnya. Ini jeruk ataupun lemon, karena yang namanya jeruk ini ya, yang namanya belimbing ya, belimbing itu mengandung asam oksalat, sehingga bagus untuk organ ginjal, untuk perbaikan organ ginjal. Yang kelima, mengkudu. Siapa nih yang tahu tentang mengkudu ya? Mengkudu atau pace ya, kalau orang saya bilang pace, atau bentis, atau noni. Mengkudu ini memiliki bau yang memang kurang sedap ya, tapi jangan salah, dibalik sifat yang aromanya tidak enak, ini kurang sedap. Tanaman mengkudu ini termasuk tanaman herbal atau tanaman toga ya, yang ternyata kaya manfaatnya. Ini akan saya kupas terkait mengkudu agak lebih detail. Cukup banyak penyakit-penyakit yang dapat diobati dengan menggunakan atau mengkonsumsi ekstrak mengkudu atau ekstrak buah mengkudu ya. Beberapa risiko penyakit yang dapat ditangkal juga untuk dicegah mengkonsumsi mengkudu itu juga luar biasa bagus. Contohnya, 1. Mengkudu bisa mencegah infeksi karena mampu membunuh bakteri jahat. Kedua, mengkudu bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan meningkatkan antibodi, intinya meningkatkan sistem imun tubuh. Yang ketiga, mengkudu juga bisa mencegah tekanan darah tinggi karena melancarkan sistem peredaran darah di seluruh tubuh, termasuk peredaran darah di saraf otak. Bisa untuk mencegah kanker. Yang keempat tadi yang mencegah kanker. Yang kelima, melegakan perut yang kembung. Yang keenam, menyembuhkan radang pada lambung dan luka pada usus halus. Juga bisa menyembuhkan sariawan. Yang ketujuh, ini sebagai anti kanker. Yang kedelapan, bisa membantu mengobati sakit kuning. Nah, berikut ini yang terakhir ini ya, tanaman buah yang terakhir ada yang keenam. Ini jambu biji, apalagi jambu biji yang warnanya merah atau jambu merah. Jambu biji merah. Jambu biji merah termasuk sebagai tanaman toga juga, tanaman buah yang biasa ada di sekitar rumah kita. Selain punya rasa yang enak dan aromanya yang manis, ternyata jambu biji merah pun termasuk tanaman herbal yang bisa membantu mengatasi berbagai macam penyakit, yaitu 1. Membantu mengatasi kerusakan organ akibat radikal bebas, organ tubuh kita. Yang kedua, melindungi organ jantung dan mencegah penyakit jantung. Yang ketiga, menekan tensi, ini bisa menurunkan tensi. Yang keempat, membantu menurunkan kadar kolesterol tubuh, kolesterol jahat. Yang kelima, menaikkan menaikkan HDL atau kolesterol baik. Pasalnya, jambu biji memiliki beberapa kandungan ya, kenapa bisa membantu menaikkan kolesterol HDL atau kolesterol baik. Ternyata jambu biji ini kaya akan manfaatnya karena mengandung antioksidan tinggi, vitamin C, akan banyak serat dan kalium.
Yang saya sampaikan, mengkonsumsi jambu biji sebanyak 400 gram per hari ini mengalami peningkatan total HDL. Ini pernah ada yang karena lemak baiknya kurang, ini begitu mengkonsumsi mengkonsumsi jambu biji ya, ini 400 gram per hari dalam waktu 2 minggu, HDL-nya kembali bagus normal. Yang ini ketujuh ada lagi nih, saya sampaikan lagi nanti biar lengkap ya. Yang ketujuh srikaya, orang Jawa bilang srikoyo. Siapa yang enggak tahu srikaya atau srikoyo? Malu-maluin. Selain srikoyo itu rasanya lezat, buah ini digadang-gadang bisa mengobati cacingan. Nah, pada usus terutama untuk anak-anak, dan juga bisa menurunkan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Tak hanya buah, bagian akar dan daunnya, daun srikoyo ini hingga kulit pun ini memiliki kandungan-kandungan anti depresi dan anti radang. Beberapa manfaat dari tanaman obat buah srikaya ini dari buah, batang, akar, daun. Nah, ini manfaatnya luar biasa. 1. Bisa mengurangi mual pada ibu hamil. Yang kedua, bermanfaat untuk perkembangan janin. Yang ketiga, melancarkan pencernaan. Yang keempat, bisa untuk memperbaiki tulang, untuk kekuatan tulang ya. Yang kelima, mempercepat proses penyembuhan bisul ya. Ini tadi yang buah-buahan. Sementara buah-buahan ini yang saya sampaikan, dan nanti season berikutnya setelah iklan kita akan menyampaikan terkait ada 8 tanaman obat herbal dari rempah-rempah yang bermanfaat ini, yang biasa ada di sekitar kita. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.